Assalamualaikum warahmatillahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dianti Pratiwi, NPM 64. Saya perwakilan dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi kelompok kami, yaitu hormon tiroid dan antitiroid. Adapun kelompok saya yang beranggotakan Cantika Nurul Saada, NPM 62, Dila Hoirul Nisa, NPM 66, Elsya Martia, NPM 67, dan Nurma Dwi, NPM 76. Kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid itu terletak pada leher bagian depan, tepat di bawah kartikolago krikoid, di samping kiri dan kanan trakea. Kelenjar tiroid itu menghasilkan 3 jenis hormon, yaitu hormon T3, T4, dan sedikit hormon kalsitonin. Biosintesis hormon. Nah, awalnya itu iodium kita konsumsi akan masuk ke sirkulasi. Nah, lalu iodium ini yang masuk ke sirkulasi dalam bentuk iodida yang inaktif. Iodida akan diuptake ke folikel tiroid melalui transporter aktif. Nah, iodida akan diaktifasi di folikel tiroid menggunakan enzim TPO menjadi bentuk aktivasinya atau aktif iodida. Nah, aktif iodida ini akan diteruskan lagi menuju koloid melalui transporter. Nah, sesampainya iodida di dalam koloid, dia akan menunggu pasangannya, yaitu si triglobulin, agar dapat melakukan proses couplingnya. Nah, triglobulin ini disintesis di folikel tiroid oleh organel yang kita kenal sebagai Re. Kemudian, si triglobulin ini dikemas dalam bentuk vertikal-vertikal. Nah, vertikal-vertikal ini yang berisi triglobulin akan dikeluarkan menuju koloid secara eksositosis. Nah, sesampainya di triglobulin ini, koloid, maka iodida dan Tg akan melakukan proses coupling untuk membentuk MIT dan DIT. Nah, kemudian si MIT dan DIT ini akan dikemas dalam bentuk vertikal, lalu akan dikembalikan lagi ke dalam folikel tiroid secara endositosis. Nah, kemudian di dalam folikel tiroid ini terdapat lisosom, di mana enzim lisosom ini akan memecah MIT dan DIT, dipisahkan dari T3, T4. Nah, selanjutnya T3, T4 ini akan diteruskan ke sirkulasi dan menuju ke sel-sel target. Sementara si MIT dan DIT itu akan didaur ulang kembali dan iodidanya di tubuh akan digunakan untuk membentuk hormon tiroid yang baru. Mekanisme kerja. Nah, yang A itu fase inaktif, dimer reseptor T3 yang tidak mengikat ligannya dan melekat ke tiroid hormon respon elemen atau TRE. Nah, bersama dengan korepresor bekerja sebagai penekat transkripsi gen. Nah, yang B itu fase inaktifnya. T3 dan T4 beredar dalam keadaan terikat ke tiroid binding protein atau TBP. Nah, hormon bentuk bebas diangkut ke dalam sel oleh suatu sistem pengangkut spesifik. Di dalam sitoplasma, T4 diubah menjadi T3 oleh 5-deiodinase. Nah, T3 itu kemudian berpindah ke nukleus. Nah, di nukleus itu senyawa ini berikatan dengan ranah pengikat ligan monomer reseptor tiroid atau TR. Prevalensi. Nah, prevalensi kelainan tiroid dipengaruhi oleh jenis kelamin dan usia. Kelainan tiroid pada wanita terjadi 4 hingga 10 kali lebih sering dibandingkan pria. Berdasarkan penelitian dilakukan di instalasi rekam medik dan bagian patologi anatomi RSUP Profesor Dr. Kando Madano, didapatkan data kasus kelainan tiroid periode Januari 2013 sampai Desember 2015, yaitu sebanyak 244 kasus. Nah, pada periode Januari sampai Desember 2013, sebanyak 43 kasus atau 17,6%. Di 2014 sebanyak 69 kasus atau 28,3%, dan 2015 sebanyak 132 kasus atau sebanyak 54,1%. Etiologi. Pada kasus hipotiroid primer, kadar hipotiroid primer, kadar TH darah rendah sedangkan TSH tinggi. Nah, yang mengindikasikan bahwa hipofisis berusaha menstimulasi tiroid untuk memproduksi TH, tetapi tiroid sendiri tidak merespon. Nah, hipotiroid sekunder terjadi jika terdapat insufisiensi stimulasi kelenjar tiroid yang normal, mengakibatkan kadar TSH yang menurun. Nah, kadar ini juga bisa terjadi sebagai permulaan malfungsi dari hipofisis atau hipotalamus, atau resistensi perifer pada TH. Nah, jika hal ini terjadi, maka kedua hormon TSH dan TH serum ada pada level yang rendah. Hipotiroid tersier atau sentral terjadi jika hipotalamus tidak dapat memproduksi tiroid releasing hormon atau TRH, dan selanjutnya tidak mampu menstimulasi hipofisis untuk mensekresi TSH. Nah, hal ini kemungkinan dikarenakan tumor atau lesi destruktif lainnya pada daerah hipotalamus. Jika hal ini terjadi, kadar hormon TSH atau TH rendah dalam serum hipotiroid klinis itu hipotiroidisme dengan peningkatan TSH, tetapi kadar T4 normal atau sedikit menurun.
Simptom yang pertama itu gejala gangguan hipotiroid. Nah, organnya itu otak, gejala dan tandanya itu lemah, lelah, mengantuk, depresi, kemampuan berbicara menurun, intelektual menurun, gangguan ingatan, proses psikis pelan. Pada organ mata, gejala dan tandanya itu sakit kepala, gangguan penglihatan, edema, periobital. Nah, pada organ telinga, hidung dan tenggorokan, gejala dan tandanya itu suara serak. Pada organ kelenjar tiroid, gejala dan tandanya itu pembesaran tiroid atau goiter, noduler, atau difusa. Pada organ jantung dan pembuluh darah, gejala dan tandanya itu tekanan nadi berkurang atau bradikardi, hipertensi diastolik, kardiak output berkurang. Pada organ saluran cerna, gejala dan tandanya itu sulit buang air besar atau konstipasi, berat badan naik atau gemuk. Pada organ ginjal, gejala dan tandanya itu fungsi ginjal menurun, retensi cairan. Dua, gejala hipertiroid. Nah, pada organ susunan saraf, gejala dan tandanya itu labil atau emosional, irritabel, psikosis, tremor, nervositas, sulit tidur, sulit konsentrasi. Pada organ mata, gejala dan tandanya itu pandangan ganda, melotot. Pada organ kelenjar tiroid, gejala dan tandanya itu pembesaran tiroid. Pada organ jantung dan paru, gejala dan tandanya itu sesak nafas, hipertensi, aritmia, berdebar-debar, gagal jantung, tekanan nadi meningkat, atau takikardi. Pada organ saluran cerna, gejala dan tandanya itu sering buang air besar, lapar, haus, muntah, berat badan turun cepat, toleransi obat. Pada organ sistem reproduksi, gejala dan tandanya itu tingkat kesuburan menurun, menstruasi berkurang, tidak haid, libido menurun. Pada organ darah, limfatik, gejala dan tandanya itu limfositosis, anemia, pembesaran limfa, pembesaran kelenjar limfa leher. Organ tulang, gejala dan tandanya itu osteoporosis, epifisis cepat menutup, nyeri tulang. Pada organ otot, gejala dan tandanya itu lemah badan, refleks meningkat, hiperkinesis, sampai tangan gemetar. Pada organ kulit, gejala dan tandanya itu berkeringat tidak wajar atau berlebihan di beberapa tempat. Fisiologi hipertiroid. Nah, intinya pada hipertiroid konsentrasi TSH atau tiroid stimulasi hormon, plasma menurun karena ada sesuatu yang menyerupai TSH. Nah, yang berikatan dengan reseptor membran yang sama dengan reseptor yang mengikat TSH. Pada hipotiroid, penurunan kadar hormon tiroid menyebabkan penurunan seluruh metabolisme basal. Nah, penurunan ini menyebabkan penurunan sekresi asam HCl di lambung. Selanjutnya ada klasifikasi atau golongan obat. Yang pertama hipotiroid. Nah, terapi utama untuk mengatasi hipotiroid adalah terapi pengganti hormon. Tujuannya itu untuk mengkoreksi hipotiroid menjadi kondisi eutiroid atau mengurangi gejala dan normalisasi sekresi TSH, mengurangi ukuran gondok, dan atau prevensi kambuhnya kanker tiroid. Nah, contoh yang pertama itu golongannya ada tiroksin sintesis atau T4. Contoh obatnya ada levotiroksin. Nah, tiroksin sintesis T4 ini merupakan pilihan terapi untuk hipotiroid primer. Pada jaringan perifer, T4 mengalami proses diodinasi menjadi triodotironin atau T3. Nah, yaitu bentuk aktif dari hormon tiroid. Yang kedua ada formulasi T3 atau liotironin. Nah, penggunaan liotironin ini untuk terapi pengganti tiroid jangka panjang jarang dilakukan karena onsetnya yang cepat dan durasi kerja yang singkat. Terapi kombinasi T4 dan T3 dapat memperbaiki gejala pada sekelompok kecil pasien yang polimorfisme diodinasi tipe 2 di mana T4 diubah menjadi T3. Hipertiroid. Nah, pengobatan hipertiroid itu dengan menggunakan obat antitiroid, radioiodin, dan atau pembedahan. Pada golongan obat yang pertama yaitu tionabid. Contoh obatnya ada metimazol, propyltiuracil, dan carbimazole. Nah, tionabid ini merupakan obat antitiroid yang menghambat pembentukan hormon tiroid dengan cara menghambat enzim tiroid peroksidase sehingga mencegah penggabungan iodium ke residu tiroksin dari globulin. Nah, selain memblokir sintesis hormon, propyltiuracil ini juga menghambat diodinasi perifer dari T4 dan T3. Selanjutnya itu iodium, larutan kalium iodium pakat, larutan iodium kalium iodida. Respon pasien hipertiroid terhadap iodium bersifat akut dan seringkali dapat terlihat setelah 24 jam. Nah, ini menandakan bahwa pengeluaran hormon itu ke sirkulasi sangat cepat dan interupsi. Nah, efek klinis dari pemberian iodium dosis tinggi adalah inhibisi pengeluaran hormon tiroid. Ini dapat tercerminkan dari kemampuan iodium untuk melawan kemampuan TSH dan adenosin monofosfat siklik untuk menstimulasi pengeluaran hormon. Golongan selanjutnya yaitu iodium radioaktif.
Nah, di antara isotop dan radioaktif dari iodium, isotop adalah yang sering diberikan. Isotop ini akan secara cepat dan efisien diserap oleh kelenjar tiroid. Dan pancarannya ini bersifat destruktif. Sinar beta selanjutnya akan bekerja secara khusus pada jaringan-jaringan ini. Nah, dengan sedikit atau tanpa terjadi kerusakan pada jaringan sekitar. Kelenjar tiroid ini mampu dihancurkan secara utuh oleh iodium dalam kurun waktu 6-8 minggu. Selanjutnya yaitu mekanisme kerja dari obat antitiroid dan efek farmakodinamiknya. Secara umum, obat antitiroid bekerja dengan mengganggu produksi hormon tiroid sehingga terjadi pengurangan aktivitas hormon dan efek hormon-hormonnya. Secara klinis, senyawa antitiroid yang digunakan yaitu ada tioamid, iodida, dan iodium radioaktif. Obat golongan pertama yaitu tioamida. Obat-obat yang termasuk ke dalam golongan tioamida yaitu ada propiltiouracil, carbimazole, dan metimazole. Obat golongan ini memiliki absorpsi yang baik pada gastrointestinal sehingga diberikan secara peroral. Setelah diabsorpsi, carbimazole diubah menjadi metimazole. Pada proses sintesis hormon tiroid, enzim yang memiliki peranan penting yaitu enzim tiroid peroksidase. Nah, obat golongan ini bekerja dengan menghambat enzim tiroid peroksidase sehingga mencegah terjadinya sintesis hormon tiroid. Akan tetapi, di sisi lain, kelenjar tiroid sudah menyiapkan dan sudah siap mensekresikan hormon yang baru, yang mana akan disekresikan selama 3 minggu. Nah, obat-obat ini membutuhkan waktu 3 minggu untuk mengembangkan efeknya atau menimbulkan efek. Efek farmakodinamik dari golongan tioamida yaitu karena obat golongan ini mencegah pembentukan hormon tiroid dengan menghambat reaksi-reaksi yang dikatalisis. Obat golongan kedua yaitu iodida. Iodida bekerja dengan menghambat organifikasi dan pelepasan hormon. Seperti sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, pada proses biosintesis hormon tiroid, di membran sel-sel apikal kelenjar tiroid, iodium diaktifasi menjadi iodida oleh enzim peroksidase, di mana bahan ini cepat mengiodinasi residu tirosin di dalam tiroglobulin untuk membentuk diiodotirosin dan monoiodotirosin. Ketika iodida menghambat proses tersebut, maka iodida tidak berikatan dengan tiroglobulin sehingga monoiodotirosin dan diiodotirosin tidak akan terbentuk dan pelepasan hormon tidak akan terjadi. Obat golongan selanjutnya yaitu radioaktif iodium. Obat golongan ini memiliki absorpsi yang baik pada gastrointestinal sehingga diberikan secara peroral. Setelah diabsorpsi, obat golongan ini menuju ke kelenjar tiroid. Di dalam folikel tiroid, obat ini terakumulasi. Dengan mekanisme kerja, radioaktif iodium memancarkan partikel beta dengan yang menembus dengan kedalaman 0,2 hingga 2 mm dan menghancurkan sel-sel folikel dari dalam, yang menyebabkan sel-sel akan mengalami pignosis dan nekrosis dan akhirnya akan terjadi fibrosis pada kelenjar. Proses ini berjalan lambat selama 2 hingga 3 bulan sampai hipertiroidisme terkontrol sepenuhnya. Hal-hal yang mungkin terjadi yaitu cedera pada jaringan di sekitarnya. Efek farmakodinamik dari iodium radioaktif yaitu terlihat kerusakan parenkim tiroid yang ditandai dengan pembekakan dan nekrosis epitel, kerusakan folikel, edema, dan infiltrasi leukosit. Obat golongan terakhir yaitu obat penghambat adrenoseptor. Obat golongan ini bekerja dengan menghambat adrenoseptor beta dengan cara menghambat perubahan T4 menjadi T3 di jaringan perifer. Obat golongan ini contohnya yaitu propanolol. Selanjutnya yaitu terapi farmakologi. Yang pertama menggunakan obat levotiroksin. Diindikasikan untuk terapi pengganti hormon tiroksin. Dengan dosis yang tertera pada slide, efek samping dari obat ini yang ditimbulkan yaitu mudah lelah, penurunan berat badan, dan lain-lain. Obat ini dikontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitivitas dan tiroksikosis. Efek toksik yang timbul yaitu aritmia, palpitasi, dan lain-lain. Yang kedua yaitu liotironin. Diindikasikan untuk hipotiroidisme dengan dosis yang tertera pada slide. Efek samping yang timbul dari obat ini yaitu sakit kepala, kesulitan bernapas, tremor, dan diare. Obat ini
kontraindikasikan untuk pasien yang hipersensitivitas dan tiroksikosis. Efek toksik yang timbul yaitu hipoglikemia, CHF, kegagalan adrenal yang tidak terdiagnosis. Terapi farmakologi selanjutnya yaitu dari obat antitiroid golongan tiroamid. Contohnya ada propilitiouracil atau PTU. Diindikasikan untuk hipertiroidisme dengan dosis yang sudah tertera pada slide. Efek samping yang ditimbulkan yaitu gangguan pada hepar, agranulositosis, dan lain-lain. Dikontraindikasikan pada pasien yang hipersensitivitas terhadap PTU dan efek toksik yang ditimbulkan yaitu agranulositosis, distres saluran cerna, dan lain-lain. Terapi farmakologi selanjutnya yaitu dari golongan iodida. Contohnya di sini ada larutan Lugol. Diindikasikan dalam persiapan untuk tiroidektomi bedah dengan dosis yang sudah tertera pada slide. Efek samping yang ditimbulkan yaitu jarang terjadi dan dikontraindikasikan terhadap pasien yang hipersensitivitas terhadap senyawa iodin dan senyawa sejenisnya. Lalu efek toksik yang ditimbulkan yaitu ruam acneiformis, pembekakan kelenjar air liur, dan lain-lain. Terapi farmakologi selanjutnya yaitu dari obat golongan penghambat adenoseptor. Contohnya di sini ada propanolol. Propanolol diindikasikan untuk hipertiroidisme, khususnya thyroid storm. Dengan dosis yang sudah tertera pada slide, efek samping yang ditimbulkan yaitu brakikardi, gagal jantung, dan lain-lain. Lalu obat ini dikontraindikasikan untuk pasien yang shock kardiogenik dan penyakit paru obstruktif kronis. Efek toksik yang ditimbulkan yaitu peningkatan efek hipotensi dan resiko henti jantung. Untuk terapi non-farmakologi yang dapat dilakukan yaitu yang pertama, hindari konsumsi rokok, alkohol, dan kopi, konsumsi kalsium dan vitamin yang cukup, istirahat yang cukup, kurangi stres, dan yang terakhir, tiroidektomi dapat dilakukan jika pengobatan dengan obat anti-tiroid tidak berhasil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.